Kalau kita mau menganut aliran kepercayaan bertuhan, ya sudah jalankan tanpa pernah menyakiti siapapun. Kalau sudah demikian, kayaknya baik-baik aja sih situasinya gitu. Bahwa kemudian aliran kepercayaan misalnya dianggap tidak mempunyai nabi gitu misalnya kan. Orang Bali juga dulu kan ketika menjadi Hindu bingung cari nabi. Terus? Akhirnya menjadikan Resi Wyasa sebagai nabinya. Oh. Ya. Karena dianggap Resi Wyasa adalah seorang yang mendapatkan wahyu untuk menuliskan Weda. Sementara dalam sejarahnya, Resi Wyasa itu adalah ia yang menuliskan kembali, mengelompok-ngelompokkan Weda menjadi 4. Jadi sudah ada sebelum itu sudah ada. Aku ingin membawa obor, api di tanganku gitu ya. Satu untuk membakar surga dan satunya lagi untuk membakar neraka gitu, api neraka gitu kan. Ini kan sangat familiar ya. Agar manusia itu tidak lagi menyembah Tuhan karena takut atau pamrih gitu, melainkan hanya karena cinta sejati kepadanya gitu. Ya. Nah, eh kalimat ini relate Ya. banget dengan selama ini apa yang menjadi konsen dari Bapak Wayan Mustika, Ya. di mana-mana mengajarkan untuk kemudian kita benar-benar tanpa pamrih membangun hubungan dengan Tuhan Ya. itu gitu. Nah, bagaimana respon Pak Wayan merespon kalimat dari Kalimat Robiah tadi. Al-Adawiyah ini? Atau saya balik sama Mas Hendra. Ah, Ketika Mas Hendra dulu mencintai istri yang sekarang, hmm, sepanjang perjalanan itu pasti ada banyak tempat yang kadang menjengkelkan, tempat yang kadang begitu indah, gitu. Kira-kira tempat perhentian yang Mas ingin lakukan di mana? Pasti di tempat istri kan? iya, iya. Bukan di sepanjang, mungkin di sepanjang jalan menuju ke sana ada mall Iya, yang iya, iya. menyenangkan, gitu. Jelas, jelas. Ataupun apalagi ada tempat-tempat yang menjengkelkan, kita abaikan itu. Karena kita hanya ingin bertemu dengan orang yang kita cintai. Nah, hal yang sama terjadi ketika Tuhan itu adalah cinta kita. Ya, kalau Rumi, orang-orang Sufi, Tuhan itu kan cinta bagi mereka. Sehingga ketika mereka merindu sama Tuhan, mereka nggak peduli dengan surga, apalagi neraka. Jadi mereka mendatangi Tuhan bukan karena takut pada api neraka, atau bukan karena menginginkan surga. Sama kayak kita dulu mau ngapelin pacar kita. Ya, saya pergi ke mall bukan karena takut, bukan karena ingin ketemu pacar saya, bukan. Atau saya takut pergi ke tempat yang buruk karena di sana tidak menemui pacar saya. Nggak ada hubungannya di situ. Apapun yang saya lewati, saya nggak peduli. Karena tujuan saya adalah menemui pacar saya. Orang yang saya cintai. Nah, ketika Tuhan itu adalah sesuatu yang kita cintai, Mas Hendra, kita nggak peduli lagi apa yang kita lewatkan. Mau surga, mau neraka, mau langit keberapa, lapisan-lapisan langit, kita nggak peduli. Bahkan jika Tuhan itu ada di neraka, ketika orang yang kita cintai ada di neraka, kita akan mencarinya ke situ. Jika Tuhan itu ada di tempat yang buruk, kita akan pergi ke sana. Jika Tuhan ada di surga, kita akan pergi ke surga. Tapi sayangnya Tuhan ada di tempat yang melampaui keduanya. Karena itulah kemudian bagi para pencinta, bukan orang yang penakut ya, maka dia mencari Tuhan didorong oleh cintanya, bukan oleh rasa takut ataupun keinginan akan surga. Karena mereka yang takut pada neraka atau takut ingin sama surga, mereka belum menemukan cinta sejatinya pada Tuhan. Gitu. Karena kalau sudah pernah merasakan keterhubungan dalam cinta dengan Tuhan, Mas Hendra, yang ada hanya keheningan yang membahagiakan tapi tak terjelaskan, Mas Hendra. Ketika sudah
pernah disentuh atau bersentuhan dengan cinta Tuhan, itu melebihi kebahagiaan apapun, Mas Hendra. Melebihi cinta pada apapun. Ya, Oke. tak terjelaskan. Ya, Ya, itulah pentingnya mengalami ketuhanan gitu ya, Ya. Pak Wayan ya. Sulit terungkapkan dengan kata-kata. ya, Tapi lebih lanjut ya, seperti yang disampaikan Robiah itu, ketika kemudian kita mulai meninggalkan motif pahala, motif dosa gitu ya, Pak Wayan ya. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu benar-benar bisa mencintai Tuhan secara murni atau tetap membutuhkan umpan spiritual untuk menuju cinta sejatinya gitu. Sederhananya kayak gini, Mas Hendra. Dulu ketika kita mencari pasangan kita, pasangan jiwa kita lah, soulmate kita, pacar kita, kita kan bukan menginginkan apa-apa. Kalau yang sejati ini, oh saya mau pacaran sama dia karena dia kaya, bukan. Yang kita inginkan dari dia, orang yang kita inginkan itu, cuman tatapan mata aja. Lebih dari itu mungkin pelukan. Tapi sesuatu yang menggetarkan itu yang kita ingin rasakan ketika ketemu soulmate kita. Itu soulmate yang kira-kira masih setara lah dengan kita. Yaitu sama-sama jiwa manusia. Kebayang nggak, Mas Hendra, rasa yang lebih besar ketika jiwa alam semesta kecil mencintai jiwa alam semesta yang lebih besar. Kita ketemu pasangan hidup kita yang sama-sama jiwa semesta kecil aja sudah getaran cinta itu saja sudah luar biasa. Sehingga ketika kita mencarinya dalam bentuk cinta itu, yang lain-lain sudah nggak penting lagi, pahala. Dekat saja sudah, ya bisalah dibayangkan coba. Bayangkan ketika kita pacaran gitu aja sederhananya. Luar biasa kan rasanya. Getarannya berbeda. Dapat sentuhan sedikit saja sudah. Benar nggak Mas Hendra? Kita tatapan sedikit aja sudah. Wah, gitu. Mas Habib ini yang lagi pacaran. Nah, bayangkan kalau kita disentuh sama jiwa yang agung gitu, Mas Hendra. Yang lain-lain sudah nggak penting. Ya. Ada ketakutan kalau kita bawain sesuatu buat pacar kita, takut ditolak. Sementara jiwa yang itu tidak pernah menolak apapun yang kita persembahkan. Kebayang nggak Mas Hendra? Perjumpaan, getarannya kayak apa gitu. Wah, susah dibayangin. Susah diceritain, Mas Hendra. Gimana kalau misalnya, karena kan ini kalau aku lihat teman-temanku dulu ya Pak Wayan ya, yang pernah belajar di pesantren itu kan, dia kemana-mana pengen menemukan Tuhan gitu ya, mencari Tuhan gitu. Nah, di dalam beberapa ajaran Thorikot itu Pak Wayan, beberapa murid yang sudah levelnya udah tinggi gitu, dia itu ditunjukkan sama si mursyid wujud Tuhan yang benar-benar hakiki gitu, yang sejati gitu. Iya, bahwa semuanya adalah manifestasi atau ciptaan atau cipratan ilahi gitu. Tapi yang sejati itu, si mursyid itu mengatakan ini, kita benar-benar berenang-renang di dalamnya, ini kita dilingkupi sesuatu olehnya gitu kan, dan bisa kita saksikan dimanapun karena semuanya terlingkupi oleh ini gitu. Dan kayaknya ya ini ya tidak berawal dan tidak berakhir, dan dia kekal dan dia berbeda dengan makhluk gitu. Nah, di saat kemudian kita bisa menjadi atau kemudian menemukan sebuah kesadaran ruang seperti ini gitu Pak Wayan, kan kita bisa menjadi ruang buat emosi, ruang buat pikiran kita, bahkan ruang buat tubuh kita, bahkan ruang buat
banyak orang, sehingga kita akan membiarkan orang lain apa adanya, bahkan menjadi ruang buat Ya, bumi, rembulan, matahari, dan lain sebagainya ya. gitu. Bagaimana kalau ada orang menemukan ketuhanan dari perspektif ini, menurut Pak Wayan seperti apa? Ya enggak apa-apa Mas Hendra. Karena begini Mas Hendra, sebagai laki-laki, kita pasti ingin ketemu seorang wanita yang kita cintai. Sepanjang hidup kita mungkin sudah sering menemukan wanita. Di mana-mana kita ketemu wanita, tetapi wanita yang menyentak hati kita, yang menggetarkan kita itu kan mungkin cuma satu. Beda kan? Iya, iya, Kita iya. melihat wanita di mana-mana, tapi wanita yang menggetarkan hati kita berbeda dengan wanita yang kita temui di mana-mana. Wanita mungkin melihat laki-laki di mana-mana, tapi laki-laki yang bisa membuat dirinya bergetar, berarti yang dia lihat bukan lagi laki-laki, tapi sesuatu yang ada di dalamnya. Maka ketika cinta ketemu cinta, lagunya seperti ini Mas Hendra. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau mandi, ingat kamu. Kan begitu lagunya. Mau tidur, ingat kamu. Jadi Jadi, lagunya siapa sih? Maya Estianty ya? saya lupa itu. Aku mau makan, ku ingat kamu. Itu ya. Iya. Jadi ketika orang sudah menemukan cinta itu pada Tuhan, Mas Hendra, dia bisa melihat di mana-mana ada ciptaan. Tapi ketika dia menemukan sesuatu pada ciptaan itu, di situ tiba-tiba dia melihat semuanya. Adalah dia. Bukan ciptaan lagi, tapi adalah dia. Jadi mau makan, dia lihat ada Tuhan dalam makanan. Sehingga dia berdoa berterima kasih. Mau tidur, dia berterima kasih. Mau bernapas, dia berterima kasih. Mau mandi pun dia berdoa. Karena bukan mandi itu bukan karena dia diajarkan untuk berdoa sebelum mandi. Bukan begitu. Pada saat mandi, bukan. Pada saat dia mandi, yang dia ingat itu Tuhan. Maka dia berdoa, bukan karena dia mandi maka dia ketemu Tuhan, bukan. Bukan karena dia mau bertemu Tuhan maka dia berdoa dalam mandi, enggak. Karena dia sudah bertemu Tuhan maka dia mandi dalam doa. Air pun dia lihat Tuhan yang akan membersihkan seluruh dirinya. Kalau orang Bali kan melukat ya. Ya. Menatap cahaya matahari, dia melihat cahaya Tuhan gitu. Karena apapun yang dia lakukan, yang dia ingat Tuhan. Gitu. Itu. Tapi itu kan cinta, tanda petik. Ini Sufi punya nih. Sufi punya. Tapi kalau kita mengalami seperti itu, bukan seorang Sufi pun kita mengerti apa yang dialami seorang Sufi. Gitu. Ya, seperti itu Mas Hendra. Pak Wayan, saya ingin kembali ke soal tadi ya. Dunia modern kita kan mengubah ibadah itu menjadi transaksional gitu. Ya. Jadi sorry to say bahwa doa untuk rezeki, sedekah untuk keberlimpahan, untuk keberkahan gitu ya. Bagaimana cara kita bisa bisa kembali pada spiritualitas yang tidak transaksional, ya, tanpa kehilangan makna lahiriah dari agama atau sistem kepercayaan yang kita anut. Ya. Kita sebenarnya bukan tentang kembali Mas Hendra, tapi bertumbuh. Contoh nih, ketika dulu kita SD kan kita belajar karena ingin nilai. Kita ingin lulus. Kalau nggak lulus dimarah. Atau dipermalukan di depan kelas. Atau ingin menjadi orang yang hebat ketika dapat juara. Itu ketika kita, itu ketika kita masih level bawah belajarnya. Tapi kapan ketika kita sudah dewasa, bertumbuh, kita belajar karena kita ingin tahu. Kemudian tambah dalam lagi, kita belajar karena kita rindu pada pengetahuan. Rindu kepada Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Jadi kita bertumbuh di situ. Nah, sama halnya dengan kita sembahyang, kita melakukan sesuatu ritual gitu. Awalnya pasti seperti tadi, takut dimarahin, ingin hadiah. Nanti kalau kita terus bertumbuh di level itu, kita akan sembahyangnya karena rindu. Ya. Jadi kalau kita dalam ilmu belajar, sampai kita sudah mahasiswa, sudah jadi orang tua, masih belajarnya karena dimarahin. Berarti kita belum bertumbuh. Sama dengan hal beragama.
Kalau kita sembahyangnya masih karena disuruh, masih karena ketakutan, Iya, iya. itu sama saja kita levelnya belum naik-naik, Mm-mm. belum bertumbuh, Mas Hendra. Dulu pada saat Ya, kita berbagi, nolong orang itu ya, biar mantanku balik lagi sama aku gitu ya, ya. Masih begitu gitu ya Pak ya. Tapi ya, lama-kelamaan gitu ya. ya, 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 Lama-kelamaan karena pengen ngasih aja, pengen ya, memberi aja ya, gitu ya. Bahkan kayak ya, satu hari itu kalau nggak dipakai nolong orang, berbagi sama orang, rasanya kayak ada yang ada yang kurang gitu ya kurang. Pak ya. Ya, Itu indikator bahwa kemudian sponsornya sudah bukan karena ini itu, tapi karena ya, benar-benar kemurnian cinta gitu ya ya, Pak ya. ya. Karena Hmm. awal-awal kita melakukan kebaikan agar disebut baik. Setelah bertumbuh, kita melakukan kebaikan karena kita adalah kebaikan itu sendiri, Mas Hendra. Oh, iya 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 iya. Kita adalah kebaikan itu sendiri, gitu. Jadi Hmm, hmm, tanpa hmm, hmm. disuruh pun ya memang begitu, gitu. Ya, Hmm, 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 hmm. Jadi hmm, melampaui surga dan neraka gitu ya. Tapi kan ya, memang fitrahnya orang itu sebenarnya kan penuh dengan kebutuhan, penuh dengan ya, keinginan gitu ya Pak Wayan ya. ya, Tapi sebenarnya ketika kemudian kita bisa melampaui itu semuanya, ya, melampaui pahala dan dosa, melampaui surga dan neraka, itu memang sebenarnya sebuah kesadaran tertentu gitu ya. persis Mas Hendra. Karena Karena kita mau bertumbuh terus gitu bertumbuh, ya. ya. Kita anggaplah kita menjadi tower atau toren air gitu. Terus bagaimana kita bisa memberi kalau kita nggak berkecukupan? Kalau kita sudah berkecukupan bahkan berlebih, maka ada keniscayaan bahwa kita akan berbagi. Ada keniscayaan. Tapi sebelum kita berkecukupan, nah biasanya kita akan terus ingin mendapatkan sesuatu. Terus ingin mendapatkan ini itu gitu. Nah, jadi tugas kita adalah kembali bertumbuh. Nanti kapan kita sudah merasa cukup dalam diri kita, maka yang kita dapatkan adalah kebutuhan untuk memberi. Karena kita sudah menjadi itu, Iya gitu. iya iya Menjadi iya yang itu. iya Gitu. iya. Iya. Ya, sama dengan kepompong atau ulat bertapa menjadi kepompong. Setelah dia jadi kupu-kupu, dia nggak usah lagi bertransformasi menjadi kupu-kupu. Karena dia sudah kupu-kupu itu sendiri. Gitu. Oh, oke oke oke. Jadi ketika kita masih baru belajar, kita belajar spiritual. Kita belajar menjadi makhluk spiritual. Sampai suatu ketika kita sadar bahwa, lah, aku ini makhluk spiritual. Gitu. Yang sedang belajar menjadi itu, bukan bukan want to be, but how to be. Oke. Bagaimana menjalankan itu sebagai diri kita yang spiritual. Gitu. Iya, tapi mungkin sebagai pertanyaan terakhir barangkali ucapan atau ungkapan yang disampaikan oleh Robiah Al-Adawiyah ini sering disalahpahami, dianggap sebagai sesuatu yang ekstrim, dianggap sebagai sesuatu yang sesat gitu ya. Disebut ini sebuah penyimpangan spiritual dan menolak ajaran agama secara utuh gitu ya. Apa ya bahasanya ya? Ini menolak ajaran agama secara kafah gitu. Saya masih ingat sih dulu ya orang-orang yang ekstrim kanan tuh selalu bilang begitu Ya. gitu. Nah, bagaimana Pak Wayan memandang hal seperti ini gitu? Kadang beberapa orang tuh suka tenggelam di zona nyaman. Hmm. Dia nggak tahu bahwa ada kenyamanan yang lebih besar dari itu. Gitu. Ada orang ingin diberi sesuatu oleh Hmm. orang kaya. Oke. Dia sudah merasa senang di situ. Sementara yang satunya lagi mengajarkan, ayo kita kaya. Menjadi kaya itu kan tugasnya berat, Mas Yata. Sementara kalau hanya meminta pada orang kaya kan lebih gampang. Sama seperti kalau kita mau minta pahala, entah surga dan menghindar dari kelaparan neraka, itu mungkin sudah terbiasa bagi mereka. Tapi begitu disuruh menjadi orang kaya itu sendiri, sumber kebahagiaan itu sendiri, mungkin agak berat sehingga dia pikir yang mengajarkan menyatu dengan kebahagiaan itu dianggap sesat. Ngapain jadi orang kaya? Kan kita harus mengizinkan orang kaya memberi kita sesuatu. Itu mental-mental orang yang tidak ingin jadi kaya. Iya, iya, iya. Nah, orang-orang di jalan sufi, jalan hakikat, jalan ma'rifat itu kan, saya ingin menjadi itu. Untuk bisa memberi. Bukan ada di bawah untuk
mendapatkan pemberian berupa pahala surga. Hmm. Saya kalau begini nanti dihukum. Saya takut hukuman dan saya ingin hadiah surga. Iya, iya. Tapi yang gini nggak usah. Baik-baik aku pemilik surga itu sendiri kan gitu. Hmm. Aku sumber surga sehingga kalau aku bisa membuat surga maka aku bisa membuat lebih dari itu kan. Nah, jadi orang-orang yang ingin lebih itu kan kadang-kadang menjadi orang yang unik. Unik bagi kelompok-kelompok yang biasa gitu. Sehingga itu akan Hmm. dianggap sesat. Nah, Hmm. jadi yang terpenting adalah maklumi saja. Kalau saya memaklumi yang itu. Memaklumi dalam arti dia belum mencicipi aja yang lebih lebih dari itu gitu. Kalau sudah pernah mencicipi, maka seperti Mas Chandra bilang tadi itu, kalau pada akhirnya kita bisa berenang di lautan yang berombak, menikmati luasnya samudra, bisa menyelam di terumbu karang, kenapa cukup berenang di kolam-kolam? Ya, Oke, kenapa oke. hanya menikmati akuarium kalau bisa menyelam di samudra itu sendiri gitu. Tapi memang pada akhirnya kita itu kalau kalau awal-awal kan memahami ibadah itu hanya sebuah ritual ritual keagamaan Ya, saja gitu Pak ya, tapi pelan-pelan saat kita bertumbuh segala aktivitas kita itu ya, menjadi ibadah gitu ya. ya, Dan aku tadi sempat ngobrol juga ya sama beberapa fansnya Pak Wayan gitu. ya, Salah satu yang bikin mereka itu meneladani nasihat-nasihat Pak Wayan tuh gara-gara Pak Wayan tuh bisa hidup tanpa transaksional gitu. Artinya ini penting ya di era modern seperti ini, kita kadang butuh banyak orang untuk kemudian dikit-dikit tidak transaksional gitu. Nah, apa sih pesan Pak Wayan Mustika kepada kita semuanya gitu ya, biar kemudian dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu tidak menjadi manusia yang transaksional gitu. Gimana ya. Pak? Kalau orang transaksional itu kan dia ingin memberi agar diberi. Kalau saya malah ingin memberi karena sudah diberi, Mas Hendra. Oh. Apa yang sudah diberikan kepada saya? Saya diberikan sesuatu yang sangat mahal, Mas Hendra. Yaitu napas, Mas Hendra. Hmm. Yang diberikan juga pada semua orang. Iya, iya. Mau orang kaya, mau orang miskin, dia diberikan kekuatan yang sama berupa napas oleh Tuhan. Nah, ketika kita diberikan hidup, sudah diberikan, kan kita memberi sekarang. Kalau tower dikasih air, dia memberi air. Iya. Kalau kipas dikasih angin, dia memberi angin, kipas angin. Mm-mm. Nah, kalau kita diberi hidup, kan kita harus memberi hidup juga. Urip, nguripi. Mm-mm. Hidup dan menghidupi. Ya, saya diberi banyak kebahagiaan. Kenapa? Bisa melihatnya di mana-mana. Bisa menyentuhnya di mana-mana, Mas Hendro. Kalau saya penuh dengan keakuan, maka saya tidak akan membagi itu, Mas Hendro. Tapi saya sadar bahwa kebahagiaan itu baru berarti ketika dibagi. Jadi saya membagi ini bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu. Sesuatu yang sudah saya dapatkan, yaitu kebahagiaan yang yang tidak bisa saya jelaskan itu, Mas Hendro. Nah, karena kenapa saya bahagia mendapatkan itu? Perjalanan masa kecil saya itu penuh dengan yang paling membuat saya menderita adalah ketidaktahuan, Mas Hendro. Ingin tahu ini, ingin tahu itu, tapi saya nggak tahu, Mas Hendro. Pada akhirnya ketika saya diberitahu, dan saya merasa diberitahunya bahkan berlimpah, Mas Hendro. Alangkah inginnya saya memberi, gitu. Bukan dipingin diberi lagi, pingin memberi. Karena apa? Karena saya sudah diberikan berlimpah pengetahuan itu, Mas Hendro. Jadi saya membagi pengetahuan bukan untuk diberi lagi. Bukan itu kunci saya, gitu. Bahwa kemudian ada yang memberi saya, mungkin juga dia juga diberikan berlimpah yang itu oleh semesta. Maka ketika saya diberikan sesuatu, yang saya lihat itu bukan dia memberikan saya, tapi dia yang D besar depan. Oh, iya, iya, iya. Maka saya selalu bilang terima kasih untuk berkahnya gitu. Karena yang saya lihat bukan manusia yang memberi saya. Saya selalu melihat sesuatu yang lain di balik Oke. setiap orang yang memberi itu, Mas Hendra. Ini yang sulit saya jelaskan. Secara regulasi sudah disahkan juga sama Mahkamah Konstitusi.
nomor 97 tahun 2016 kalau nggak salah yang Ya, mengamanatkan pencatatan penghayat kepercayaan dalam ya, dokumen kependudukan gitu. ya, Nah, cuman yang jadi masalah gini Pak Wayan, kan beberapa teman-teman di penghayat kepercayaan tuh di beberapa kota kan udah masif banget gitu ya, di Tangerang, di ya, Magetan. Nah, bagaimana supaya kebijakan ini tidak menimbulkan semacam kayak apa ya Pak Wayan ya, konflik dengan lembaga keagamaan tertentu gitu. Nanti pandangan Pak Wayan seperti apa? Karena ini MUI itu belum-belum sudah ngeluarin statement, wah ini bahaya ini. Nah, bagaimana Pak Wayan merespon ini secara universal gitu barangkali? Seperti ya. apa Pak? Kalau penghayat kepercayaan, setiap orang kan punya sesuatu untuk dipercaya, Mas Hendra. Mm, Pada akhirnya, semua orang itu kan harus percaya pada dirinya sendiri. Oke. Pada akhirnya. Mm, Pada akhirnya lagi, dia harus percaya pada Tuhan dalam dirinya. Bahkan ketika dia tidak lagi menyebut itu sebagai Tuhan. Entah dia sebut sebagai apa, sesuatu yang dia percayai itu. Nah, tapi kemudian ketika semua kembali dibawa kepada organisasi-organisasi yang berkenaan dengan kuantitas, bukan kualitas, maka tentu berkurangnya kuantitas dalam sebuah organisasi keagamaan, organisasi apapun itu, tentu akan berefek menimbulkan rasa takut. mm. Sama dengan orang takut kehilangan jumlah suku, Iya, 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 orang iya. takut kehilangan jumlah ras, Mm, orang mm, takut mm. kehilangan jumlah bangsa. Tapi kalau kita lihat, sekalipun ada suku yang hilang, ras yang hilang, tapi manusia kan nggak hilang. Iya, iya, betul, betul. Ya, kalau kita melihat lebih kecil dari ukuran manusia sebagai sebuah keluarga besar, nah yang terjadi adalah kita takut suku ini hilang, suku itu hilang, ras ini hilang, ras itu hilang, kemudian organisasi agama ini berkurang dan sebagainya. Padahal yang kita butuhkan dalam dunia keagamaan itu kan membawa orang percaya pada dirinya sebenarnya. Ya, apalagi kalau misalnya penganut kepercayaan itu yang dianut kan percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Iya, betul. Nah, bahwa kemudian dia memilih menganut kepercayaan dengan ritual-ritual yang berkenaan dengan apa yang sudah diajarkan leluhurnya, itu kan biasa. Kalau selama hidup misalnya, agama agama Islam misalnya, agama Islam kan mengajarkan kita hormat kepada orang tua, betul nggak? Apakah cucu diajarkan menghormat kepada kakek neneknya? Kira-kira Mas, iya kan? Mm, Cucu diajarkan menghormat pada kakek neneknya. Atau buyut diajarkan menghormat kepada orang tua dari kakek neneknya. iya. Bahkan ketika kakek neneknya atau leluhurnya itu sudah nggak ada lagi kan. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa setiap agama itu mengajarkan orang percaya dan hormat kepada leluhurnya. Kan itu intinya. Terus kalau kita percaya kepada leluhur di tempat di mana kita dilahirkan, lalu masalahnya di mana? Orang Bali percaya pada leluhur orang Bali, orang Jawa percaya pada ajaran leluhur orang Jawa, orang Sunda percaya pada ajaran leluhur orang Sunda, orang Ibrani misalnya, atau orang Yunani, atau orang Arab misalnya, percaya pada ajaran leluhurnya, apa yang salah? Nggak ada yang salah. Jadi kalau yang dipercayanya sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, apapun namanya itu, lalu kemudian dia menggunakan cara-cara yang diajarkan leluhurnya, kan ada yang salah di situ. Mm. Lalu apa yang kemudian harus dipertentangkan dan membuat sesuatu itu heboh? Gitu. Nah, yang terjadi kan kita di mana-mana dari dulu sering diajarkan tentang kesamaan, bukan kebersamaan. Kesamaan itu artinya apa? Semua harus sama. Sementara kebersamaan itu artinya apa? Walaupun berbeda tetapi bersama. Nah, kalau kita sudah melihat dengan cara demikian, maka kita tidak terlalu peduli mau dia agama apa, mau dia aliran kepercayaan apa, sepanjang tujuannya sama, sama-sama mendamaikan,
sama-sama membuat dia percaya pada kehidupan ini. Lalu masalahnya di mana coba? Orang yang memiliki kepercayaan pada akhirnya akan mati. Orang yang memiliki agama pada akhirnya akan mati. Orang yang tidak beragama pada akhirnya akan mati. Tapi secara manusia, semua orang ingin bahagia. Semua orang ingin damai. Semua orang ingin hidupnya tenang. Kalau gara-gara dia memeluk sebuah agama dia bahagia, sudahlah, gitu kan. Kalau karena dia memeluk sebuah aliran kepercayaan dia bahagia, kan sudah tercapai apa yang dia inginkan. Kenapa juga harus dipaksa untuk ikut kita? Misalnya nih, dalam sudut yang lain. Saya vegetarian. Saya bahagia dengan itu. Iya, iya, Pak. Apakah saya harus menyuruh semua orang mengikuti kebahagiaan versi saya dengan tidak makan daging? Ya nggak boleh, maksudnya. Nggak boleh, nggak layak. Walaupun mungkin kita merasa itu lebih baik, lebih sehat dan sebagainya. Saya selalu berpikir, orang vegetarian mati, orang non-vegetarian mati. Tetapi orang vegetarian ingin bahagia dengan makanannya. Orang yang non-vegetarian juga ingin bahagia dengan makanannya. Kalau itu sudah mereka dapatkan, sama-sama bahagia. Lalu apa masalahnya? Mau dia beragama, mau tidak beragama, bagi saya, Mas Hendra. Selama itu membuat dia bahagia, tidak apa-apa. Mau dia beragama, tidak beragama, sepanjang dengan itu dia bisa menghormati kemanusiaan, itu jauh lebih penting. Outputnya menjadi lebih penting. Lebih penting daripada dia beragama tapi menyakitin orang. Iya, benar. Apa gunanya? Tujuan agama diturunkan oleh para guru suci, oleh orang-orang yang mengalami pewahyuan. Itu kan tujuannya membawa orang pada kedamaian. Ya setidak-tidaknya mencapai kebahagiaan surga lah. Kalau orang nggak membutuhkan kebahagiaan surga, tapi kebahagiaan lebih besar dari surga, yaitu menyatu dengan Tuhan langsung, Sang Pencipta surga, masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Jadi kalau dia merasa dengan cara ini saya bisa mencapai Tuhan, tidak ada masalah. Makanya pernah diajarkan dalam Bhagavad Gita, jalan apapun yang kau tempuh, jika itu menuju kepadaku, akan aku terima. Itu ajaran universalnya. Orang Roma bercerita tentang banyak jalan menuju Roma. Nah, di Indonesia ini Mas Hendra, ada orang makan sagu, ada orang makan ketela, ada orang makan nasi, ada orang makan roti, gandum, dan sebagainya. Tujuan utamanya apa? Kenyang. Perbedaannya, mereka makan sumber karbohidrat yang berbeda. Tapi kalau sama kenyang dibuat, masalahnya di mana? Sorry ya, saya nggak lagi makan nasi. Iya. Saya makan ketela, it's okay, selama dia kenyang. Nah, maka kalau misalnya nih, Mas Hendra pernah menempatkan saya di sebuah hotel. Di hotel itu, makanannya macam-macam. Minumannya macam-macam waktu breakfast. Ya, senang nggak kira-kira saya? Harusnya senang. Senangnya kenapa? Karena banyak jalan menuju kenyang. Ya. Tapi Ya, banyak jalan menuju kenyang. Nah, ada yang perlu diperdebatkan di situ. Sama dengan banyak orang menemukan banyak jalan untuk menuju Tuhan. Mau beragama, mau aliran kepercayaan. Nggak ada masalah sebenarnya. Kecuali kalau kita ketakutan oleh hilangnya kuantitas. ego kelompok. Nah, itu tadi. Karena kita berpikir bahwa apa? Kenapa harus beramai-ramai? Itu yang penting. Sementara Tuhan itu mengajarkan kita, temukanlah aku di dalam dirimu, agar kamu percaya pada dirimu, bukan percaya pada kelompok. Karena tidak semua kebenaran itu harus dipegang sama kelompok. Dulu kebenaran yang mengajarkan agama itu berapa orang sih, Mas Hendra? Di awal sekali. Kan satu orang. Buddha, Yesus, Nabi Muhammad, kan cuma satu orang. Iya. Bukan mengikuti kelompok. Tapi orang-orang lah yang kemudian mengikuti ketika itu dianggap sebuah kebenaran. Tidak ada masalah. Tuhan dari dulu sampai sekarang tuh sudah banyak yang berubah, Mas Hendra. Orang-orang mungkin sudah tidak lagi memuja Tuhan sebagai
Zeus, Iya. Atlantik atau siapa lagi itu. Sudah nggak ada. Itu hanya ada dalam sejarah. Sekarang sudah berubah lagi nama-nama Tuhannya. Contoh nih Mas Hendra. Waktu kita kecil, ketika disuruh menggambar matahari, apa yang kita gambar mataharinya? Matahari ada matanya, ada mulutnya. Betul. Dan kita sangat percaya itulah yang benar waktu kita kecil. Setelah kita beranjak dewasa, mungkin kita mulai menggambar matahari, tidak ada gambar matanya, cuma ada gambar cut 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 seperti itu. Tapi setelah lama-lama, kita mungkin nggak menggambar seperti itu lagi. Maka penggambaran kita tentang Tuhan pun akan terus berubah-ubah. Masalah nggak di situ? Ya nggak masalah. Waktu kita kecil, aku bercita-cita pengen punya rumah. Rumah kayak apa kita gambar Mas Hendra, kalau Mas Hendra ingat. Pasti kotak, di atasnya segitiga, Iya, ada jendela satu. betul. Sekarang setelah kita punya uang, bisa beli rumah, mau nggak bikin rumah kayak gitu? Nggak mau lagi. Kita memerlukan sesuatu yang Iya, iya. menurut kita lebih sempurna. Fasenya udah berbeda. Ya, maka ketika dulu kita percaya pada Tuhan yang seperti ini, lalu kepercayaan kita kemudian berkembang kualitasnya kepada Tuhan yang lebih universal. Masalahnya di mana? Tidak ada masalah. Ya, karena setiap agama bagi saya, Mas Hendra, setiap agama itu mengandung universalitas. Kalau dia telusuri lebih dalam dan lebih tinggi. Tapi kalau kita hanya berdiam di akar itu bahasa Latinnya mungkin radix, membuat kita radikal, radikal Itu gitu. sih masalahnya. Ya, jadi nggak dapat kita sesuatu ya Mas Hendra. Makanya seorang astrolog, fisikawan siapa ya, lupa aku. Ya. Jadi orang beragama itu dia menyembah sesuatu yang tidak terlihat, namun paradoksnya dia menghancurkan sesuatu yang terlihat berupa alam tanpa mereka sadari bahwa sesuatu yang dihancurkan itu adalah Tuhan yang mereka sembah sendiri gitu. Nah ini kan semacam kayak pemisahan antara apa tuh namanya, iman, memisahkan antara Tuhan dan bumi dengan alam semesta. Itu kan sesuatu yang paradoks banget gitu. Beragama tapi kelakuannya, perilakunya justru malah kebalikannya gitu ya Pak ya. Nah, saya kembali potong Mas Hendra ya. Itu mirip seperti misalnya ada yang mengatakan begini misalnya. Wah, saya sangat cinta dengan Pak Dokter sebagai seorang penulis. Katanya sambil merobek-robek buku saya. Kebayang nggak Mas Hendra? Betul. Dia mencintai saya sebagai penulis tapi merobek-robek tulisan saya. Harusnya Dia mengoleksi ya Pak? Mengoleksi dan membaca dan menyayangi, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mencintai sang pencipta sambil mengobrak-abrik ciptaannya. Apa bedanya di situ? Benar. Keren itu. Jadi saya mencintai penyanyi ini. Pernah dengar nyanyiannya nggak? Aku nggak mau dengar nyanyiannya. Aku benci dengan semua lagu-lagunya. Tapi aku mencintai penyanyi itu. Gimana caranya? Bullshit itu ya. Mencintai sang pencipta sambil menghancurkan ciptaannya gitu. Iya. Nah, lebih dalam lagi Pak Wayan tentang apa tuh namanya, keberadaan teman-teman nih yang mulai pada rame kan di Dukcapil, beberapa kabupaten. Nggak tahu kalau di Bali kan sebenarnya sudah spiritual yang esensial itu saya lihat teman-teman di Bali udah mayoritas kayak gitulah ya. Tidak meninggalkan ajaran-ajaran leluhurnya gitu ya. Tetapi yang di Jawa sekarang yang dipermasalahkan sama MUI katanya, wah, penghayat kepercayaan itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah agama karena nggak punya nabi, karena nggak punya kitab suci, gitu katanya ya, nggak punya tempat ibadah gitu ya, dan menyebut perubahan kolom agama katanya itu bisa membahayakan akidah secara ideologis gitu. Ini gimana sih Pak Wayan, atau mungkin jangan-jangan nih orang-orang yang ada di MUI perlu di ini ya, jangan hanya Polri yang direformasi ya, jadi kualitas orang-orang yang ada di MUI juga barangkali perlu di upgrade menjadi MUI 2.0 gitu barangkali supaya lebih aware, lebih sadar, lebih memahami sebuah pluralisme gitu. Gimana Pak Wayan? Menurut saya tuh begini Mas Hendra. Kalau kita mencintai ajaran leluhur kita,
maka jangan membenci siapapun. Kalau kita mau bertumbuh keyakinan, jangan pernah membenci keyakinan kita yang lama. Oke. Nah, kebanyakan konflik terjadi kan gara-gara apa? Orang pergi ke pacar yang baru, lalu menjelek-jelekkan pacar lamanya. Itu yang banyak terjadi. Ya, ketemu istri baru, mencaci maki istri lama. Guru spiritual baru mencaci maki guru spiritual Iya, lama gitu. nah itu. Jadi sama. Makanya ujung-ujungnya apa? Membuat orang yang ditinggal itu bereaksi duluan. Karena merasa jangan-jangan nanti ketika orang itu berpindah pada sebuah aliran kepercayaan, dia akan menjelek-jelekkan agama yang pernah dianutnya. Nah, ini yang tidak perlu terjadi. Kalau kita mau menganut aliran kepercayaan bertuhan, ya sudah jalankan tanpa pernah menyakiti siapapun. Kalau sudah demikian, kayaknya baik-baik aja sih situasinya gitu. Bahwa kemudian aliran kepercayaan misalnya dianggap tidak mempunyai nabi gitu misalnya kan. Orang Bali juga dulu kan ketika menjadi Hindu bingung cari nabinya. Terus? Akhirnya menjadikan Resi Wyasa sebagai nabinya. Oh. Ya. Karena dianggap Resi Wyasa adalah seorang yang mendapatkan wahyu untuk menuliskan Weda. Sementara dalam sejarahnya, Resi Wyasa itu adalah ia yang menuliskan kembali, mengelompok-ngelompokkan Weda menjadi 4. Jadi sudah ada sebelum itu sudah ada. Jadi pewahyuan itu kan bisa kapan saja terjadi. Ya. Kalau sekarang di luar negeri, itu ada Neil Donald Walsh mengalami conversation with God. Iya. Bisa saja dia menjadi, kalau dia punya organisasi, dia akan jadi nabi. Nabinya itu setiap saat itu ada. Bisa saja kalau kita berkiblat kepada Krishna, ya, Krishna yang membimbing Arjuna, kemudian memunculkan Bhagavad Gita, mungkin Krishna akan dijadikan nabi bagi yang memujanya. Kemudian yang mengikuti ajaran, kan ajaran moral banyak dalam Ramayana. Kisah Ramayana itu banyak ajaran moral. Yang mendapatkan wahyu untuk penulisan Ramayana adalah Resi Walmiki. Bisa saja kalau berkiblatnya ke Ramayana, Resi Walmiki kan dijadikan nabi. Nah, orang Bali itu banyak mendapatkan wahyu yang bukan datang dari luar. Di Jawa juga banyak. Contoh nih, kalau Mas Hendra mendapatkan atau pernah membaca buku-buku primbon itu, Legi Paing Pon Wage Kliwon, penanggalan-penanggalan itu yang masih dipakai di Bali. Coba cari tahu, siapa sih penelitinya yang pernah membuat itu? Mereka bisa membuat kalender. Mereka bisa membaca pola karakter orang dari kelahiran-kelahiran primbon itu. Yang ngasih tahu mereka itu siapa? Saya pernah mencari dalam meditasi, dalam perenungan, bagaimana sih cara orang itu menemukan itu? Iya Pak, gimana? Siapa yang mengajarkan mereka ilmu astronomi? Akhirnya saya percaya mereka mendapatkan itu ketika mendapatkan aliran pengetahuan dari semesta itu sendiri. Tapi mereka tidak tercatat. Tidak ada wajah mereka, tidak ada nama mereka. Karena orang-orang suci di masa lalu di Indonesia itu sering menuliskan sebuah ajaran-ajarannya, tapi nama mereka dianonimkan. Ada Empu Tantular. Ya, ada empu-empu yang dengan nama-nama bukan aslinya. Karena mereka ingin menganonimkan itu, tidak ingin dikenal. Seperti Nabi mungkin. Nabi kan juga tidak ingin dikenal. Jangan menggambarkan aku. Tapi orang kemudian mengenal nama beliau. Tapi kan wujudnya nggak boleh diinikan. Gitu. Nah, itu yang saya lihat bahwa apa? Dasar-dasar ini agama, itu bukan agama. Kalau didasarkan pada kriteria-kriteria itu, ya dulu juga nggak ada itu. Ya, tapi dengan munculnya agama-agama baru itu, ajaran-ajaran spiritual Nusantara, menurutku nih ya, kayak Primbon Jawa, terus kemudian kalau di Bali kalau nggak salah ada Warige atau apa gitu ya. Saya kadang sering ya iseng-iseng mengkombinasikan antara Warige dengan ChatGPT gitu. Dan kemudian untuk mendeteksi tanggal karakteristik seseorang, terus perjalanan hidupnya dari umur 0 tahun sampai 60 tahun, itu banyak yang terkejut loh. Kok bisa sama ya? Kok bisa presisi ya? Banyak yang kayak gitu. Nah, itu kan mulai kemudian tereliminir dengan munculnya dogma-dogma agama-agama pendatang masuk. Ini klinik lah,
ini begini, biar orang tuh nggak apa mudah dikontrol segala macam gitu. Faktanya kan memang demikian gitu, Ya. Pak. Kalau orang Cina, dia punya Feng Shui, Hong Shui, Heeh. kemudian dia punya 5 elemen, elemen apa? Elemen tanah, logam, kayu. Dan mereka menjaga itu. Apa yang terjadi ketika mereka menjaga ajaran-ajaran leluhurnya itu? Cina negara besar. Iya, betul Pak Wayan, betul. Cina negara besar. Jepang Pak Wayan. Jepang juga Heeh. negara besar. Nah, kenapa Amerika, orang-orang Indian tidak lebih besar daripada para imigran yang masuk ke Amerika? Karena mereka tidak diizinkan berkembang budaya lokalnya. Oke, Australia paham, juga paham. orang-orang aboriginnya tidak diizinkan berkembang. Maka yang terkenal itu adalah Australia yang pendatang, yang dikirim dari England dulu kan. Mm-mm. Nah, Nusantara juga demikian. Nusantara dulu kan pernah berkembang pesat. Orang-orang belajar Buddha ke Sriwijaya. Hmm. Ada kerajaan Kutai di Kalimantan. Di Jawa ada Majapahit, ada apa lagi? Banyak kerajaan-kerajaan yang bagus di zamannya itu. Dan ketika ajaran-ajaran mereka yang sudah banyak belajar pada alam, sudah mendapatkan wahyu dari alam itu sendiri, kemudian ditenggelamkan, yang terjadi apa? Kita goyah di sini kan. Bingung, terjebak antara ini seperti kita begini Mas Hendra. Seperti roh yang baru mati, bingung. Ke surga apa ke neraka? Ini seperti berjalan di titian serambut di belah 7 atau titi ugal agil Mm-mm. atau Siratul Mustaqim. Mm-mm. Itu simbolik kebimbangan. Nah, bangsa kita ini menurut saya sedang dalam kondisi itu. Satu sisi ajaran leluhur harus dipertahankan. Satu sisi banyak ajaran dari luar datang. Mereka terjebak. Tidak mampu mengasimilasikan itu. Nah, Bali, Mas Hendra bisa tahu apa yang terjadi di Bali. Orang Bali sampai hari ini menjaga ajaran leluhurnya. Tetapi tetap mengizinkan ajaran dari luar, dari India datang, dalam bentuk Hindu. Ajaran dari Buddha datang, mereka satukan, tetapi tidak menghilangkan tradisi leluhurnya. Mm-mm. Maka ajaran-ajaran Hindu yang di India tidak semuanya terambil di sini. Hanya diambil yang sepenting-pentingnya. Nah, kalau di Jawa mungkin ada Islam kejawen, Mm-mm. ada Hindu kejawen. Sinkretis ya. Ya, sinkretisme itu yang terpenting, Mas Hendra. Nah, Oke. kalau sudah demikian, agama itu menjadi sesuatu yang sama indahnya dengan budaya. Hmm. Oke. Ya, menurut saya gini, Mas Hendra. Agama itu, kitab-kitab suci itu membawa ajaran spiritual. Mungkin ada sains di dalamnya, sains spiritualisme. Tapi manusianya yang tinggal di tempat itu sudah membawa akar budayanya. Sehingga ketika bergabung, itu sangat kuat, Mas Hendra. Ajaran spiritualnya dapat, Mm-mm. akar budayanya dapat. Tapi ini seperti penyatuan antara ayah dan ibu. Ajaran spiritual itu dari atas, dia turun dari wahyu. Akar budaya itu dapat dari mana, Mas Hendra? Kalau bukan dari bumi tempat dia berpijak. Kalau ajaran wahyu yang turun menyatu dengan ajaran yang dari bawah, yang mengakar tadi, itulah disebut dengan penciptaan. Oke. Tapi ketika ajaran yang turun wahyu itu mematikan ibunya, dia seperti duda, Mas Hendra. Hmm. Duda itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang artinya menghasilkan anak-anak baru. Selama dia terus mengalami sinkretisme antara ajaran wahyu yang turun dari langit dengan ajaran bumi yang berupa budaya yang tumbuh di situ, itu penciptaan. Artinya Pak Wayan ingin juga menegaskan bahwa kalau kamu jadi orang Islam, jangan jadi Islam Arab, tapi Islam Jawa, di mana tempat budayamu adat, di situ tetap kamu harus menjadi Sunda, kamu tetap menjadi Bali, tetap menjadi Jawa gitu kan? Saya mengagumi Bung Karno, Hah. dan Bung Karno mengatakan itu. Hmm. Ya, itu aja Mas Hendra. Kalau penemu bangsa kita yang menciptakan Iya, Pancasila yang iya. mengatakan begini, mengatakan seperti itu, kenapa kita Iya, anak-anak oke. bangsa tidak mengikuti itu?
Udah jelas ya. Sudah jelas sekali. Nah, tapi gini nih, kembali lagi soal fenomena warga yang berpindah tadi Pak Wayan. Dari kolom Ya, penghayat kepercayaan itu kan eh banyak orang yang menganggap ini sebagai sebuah sekularisasi gitu ya. Artinya seolah-olah masyarakat tuh mulai meninggalkan institusi yang bernama agama gitu ya. Tapi di sisi lain, masyarakat katanya juga sedang mencari sebuah nilai-nilai spiritualitas yang otentik kembali kepada ajaran yang selama ini sengaja untuk ditenggelamkan begitu ya ya. oleh tamu-tamu manca asing, orang asing gitu, ajaran-ajaran dari luar gitu. Nah, menurut Pak Wayan gitu, apa yang sebenarnya terjadi dengan kesadaran kolektif masyarakat kita hari ini gitu? Yang saya amati adalah, Mas Hendra, saya amati begitu. Ada musim di mana rumput-rumput itu menguning, Mas Hendra. Hmm. Seakan-akan mati segan hidup tak mau. Gitu. Iya. Tapi begitu kemudian hujan turun dari langit, tidak usah disirami, mereka menyuburkan dirinya sendiri. Hmm. Saya percaya, jika itu kembali, maka yang melakukan itu adalah langit, Mas Hendra. Karena kalau bukan karena langit, tidak akan bisa. Gurun diubah oleh Cina, walaupun hujan belum datang. Bahkan dia menjadi gunung yang tandus, bahkan jadi gurun. Dia tidak bisa menghasilkan air di situ, karena tidak ada hujan. Yeah. Tapi kemudian dia tanamin dari bawah. Dia suburkan lahan-lahannya, sehingga lahannya yang kemudian menciptakan pohon-pohon yang kemudian mengundang air datang. Jadi bisa airnya datang dari langit, bisa buminya menumbuhkan pohon-pohon yang menghasilkan air dengan menjadikan embun, udara lembab menjadi embun. Artinya apa? Kalau di Indonesia sedang terjadi itu, bisa karena langitnya yang menyuburkan, bisa karena buminya sendiri sedang melakukan itu. Bumi Nusantara melakukan itu. Oh, oke. Saya hanya menonton. Menonton sambil mengamati kebenaran dari ramalan-ramalan. Iya. Ya. Tapi memang di sisi lain ya Pak Wayan ya, ketika kita melihat sebuah fenomena ini gitu Pak, radikalisme agama dan polarisasi keyakinan itu kan di era modern ini kan semakin apa ya Pak, semakin masif gitu. Ya. Tapi dengan munculnya kelompok-kelompok penghayat kepercayaan yang mulai berani untuk kemudian menampilkan ajaran-ajarannya di publik, di media sosial, dan anak-anak muda yang kembali pakai ikat kepala ya, sambil menggunakan pakaian-pakaian adat Nusantara, nilai-nilai kearifan lokal diangkat. Ini kan sebenarnya langkah yang cukup atau kemudian kondisi yang cukup diidealkan untuk menyeimbangkan wajah spiritual Nusantara kita, wajah spiritual Indonesia yang selama ini terlihat kaku gitu ya, menjadi lebih cair dan dialogis gitu. Ya. Orang rindu setelah kehilangan biasanya. Orang rindu setelah lama kehilangan. Betul. Ya dulu pakaian itu yang ngetop itu yang cutbray. Setelah itu pernah berubah. Lama-lama nanti muncul lagi yang cutbray. Di dunia spiritual juga sama Mas Hendra. Ada yang suka mendaki gunung, sampai di puncak dia merasa paling tinggi, akhirnya membumi. Setelah bosan di bumi, ingin mendaki gunung lagi. Gitu. Nah, Nusantara ini pernah memiliki sebuah ajaran spiritual yang mungkin sangat membahagiakan mereka. Sehingga sudahlah coba-coba yang lain. Gitu. Setelah dia sadar secara roh tanahnya, roh buminya, itu sadar, dia rindu untuk kembali kepada dirinya sendiri. Ya kan kadang-kadang kita seperti itu Mas Hendra. Setiap manusia pada suatu ketika akan digiring untuk rindu pada dirinya sendiri. Makanya Abraham Maslow menulis kebutuhan manusia di puncaknya adalah aktualisasi diri. Satu manusia. Sekelompok manusia Nusantara suatu ketika akan merindukan aktualisasi dirinya. Aku anak siapa? Ketika aku anak siapa, lalu kenapa aku seperti orang lain?
Nah, di situ dia akan rindu. Mas Hendra. Ya, Iya, Pak. Jadi kalau kita melihat ajaran-ajaran teman-teman di penghayat kepercayaan itu kan ya, sebenarnya mirip-mirip juga dengan ajaran atau makna spiritual secara universal ya, yang kemudian mengajak manusia untuk menghayati kehadiran Tuhan lewat alam. Dan ya, teman-teman di Hindu melakukan itu, ya, membuktikan itu gitu. ya. Terus kemudian Mm-mm, eh berbuat baik gitu ya, mm, menghargai mm. sesama gitu. Apa sih Pak namanya? Apa Trihita Pak? Karana. Trihita Karana ya? Ya, Oke, nah ini kan merupakan sebuah jalan lain menuju kesadaran ilahi tanpa ya, harus penganut kepercayaan itu berbenturan dengan institusi agama tertentu gitu. ya. Contoh misalnya begini, Mas Hendra. Kalau orang Bali nih, diajarkan Trihita Karana, dia menghormati Tuhan yang ada di Parahyangan, di tempat suci dan di alam-alam gaib. Heeh, heeh. Dia juga menghormati Tuhan yang ada pada manusia, dan dia juga menghormati Tuhan yang ada pada semua makhluk hidup dan seluruh isi alam. Apa bedanya? Kenapa dia bisa menghormati semua itu? Karena di mana-mana dia lihat Tuhan. Apa bedanya dengan di ajaran Islam misalnya? Kemanapun engkau menghadap, Heeh. di sana semua wajah Allah gitu misalnya. Trihita Karana itu memiliki kemiripan, lalu mengaplikasikan itu. Hmm. Kemanapun aku menghadap, di sanalah engkau. Ini ajaran apa? Tatuamasi. Itu pun engkau, itu pun engkau, itu pun engkau. Karena itu pun engkau, maka aku menghormati engkau di sana. Hmm. Terus kalau misalnya di Islam, ada ajaran, kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Pada orang beragama A, ada wajah Allah ada di situ? Ada. Harus dihormati tidak? Harusnya ya. Pada orang-orang yang memiliki memeluk aliran kepercayaan, ada wajah Allah enggak di situ? Enggak. Kalau kita katakan enggak, maka tepat pada saat itu kita sedang mengcounter kata-kata kita tadi bahwa kemanapun engkau menghadap, di sana wajah Allah. Kalau kita konsisten dengan itu, mau dia penghayat kepercayaan apa tidak, mau dia sekuler apa tidak, yang kita lihat hanyalah wajah-wajah dia. Lalu penting nggak kita bertikai dengan orang-orang yang berbeda dengan kita? Kan diajarkan juga, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Artinya apa? Kamu jangan mengganggu aku pun tidak akan mengganggu kamu. Kan harusnya begitu, kalau saya tidak Hmm. salah paham. Ya kalau sudah demikian, apapun agam-agamanmu, agam-agaman, peganganmu, Pegangan. mau kamu berpegang pada ini sebagai kepercayaanmu, ya sudah. Maka itulah agam-agamanmu. Sedangkan aku, ini agam-agamanku. Ini agamaku. Indonesia kalau dihitung kan ada berapa banyak itu aliran kepercayaan, Mas Hendra. Iya betul, Pak. Ya, saking banyaknya, kita nggak perlu harus meniadakan itu kan. Ya, nggak perlu harus menyamakan. Hmm. Hidup ini bukan matematika murni yang harus selalu main persamaan-persamaan. Tapi kalau kemudian tadi disampaikan bahwa sebenarnya alam itu adalah wajahnya Tuhan yang tampak gitu ya. Ya, eh Sementara kemudian tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam ya, ormas misalnya ya, sebagai representasi dari agama tertentu, terus justru kemudian rebutan tambang untuk mengeksploitasi alam gitu ya. Nasihatnya Pak Wayan seperti apa? Bagaimana caranya kita memperlakukan alam ini bukan sebagai objek, tetapi ya, lebih pada ya. sebagai manifestasi ilahi gitu. Di ajaran Hindu itu ada setidak-tidaknya di kaum pemerintahan, tiga lah, atau minimal 4. Ada kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Sudra itu kaum pekerja. Oke. Itu maksudnya yang memikirkan dirinya sendiri gitu ya? Enggak sih, enggak ke Enggak. arah sana. Karena kalau dibilang mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, kalau petani itu yang memikirkan diri sendiri apa semua orang? Nelayan dia pikirkan diri sendiri apa semua orang yang Iya, suka iya, ikan? iya, 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 oke, oke, oke. Dia pekerja. Kemudian Waisya pedagang, Ksatria pemimpin, Mm-mm. Brahmana yang mendampingi mereka semua. Mm-mm. Nah, kita ambil sekarang ke dunia tadi itu. Dalam pertambangan itu kan ada penambangnya, Iya, pekerjanya. iya, iya. Lalu ada yang berdagang hasil tambang.
Lalu ada pemerintahan di situ. Kaum Brahmana itu, orang-orang suci, adalah orang-orang yang mendampingi mereka agar tidak sembarangan mengeksploitasi dan menghancurkan. Itu tugasnya si Brahmana, kaum Brahmana datang di situ. Mendampingi ya, Mendampingi, bukan mengeksekusi. bukan mendorong ini. Iya, iya, iya. Itu. Berarti kalau justru sebaliknya, Ya. berarti kaum sok suci gitu ya. Nah, kebalikan berarti. Kan itu tugasnya kalau di tataran kerajaan kan begitu, Mas Yata. Betul, 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 betul. Karena kalau tidak dibimbing oleh orang-orang suci atau yang Ah. disucikan atau yang dianggap menguasai kitab suci, yang punya rem yang bijaksana, kalau dia tidak berperan di situ, maka penambangan liar terjadi. Nah, tugas dia tuh mendampingi agar tidak begitu. Jangan lupa ya, habis menambang, reboisasi. Jangan lupa, jangan terlalu banyak kamu hancurkan. Nah, tugasnya di situ. Tapi kapan kemudian si Brahmana itu malah memainkan peran sebagai pedagang, malah memainkan peran sebagai penambang, ini berbahaya. Tapi kalau ini sudah menjadi semacam kayak dosa ekologis gitu, Pak Wayan. Iya. Nah, itu menurut Pak Wayan sendiri gitu, bagaimana cara memperbaiki hubungan spiritual manusia dengan alam agar tidak jadi kerusakan ekologis yang begitu masif gitu. Karena kan ini sudah ya sudah terlanjur ya, dominasi manusia atas alam ini, polusi, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam ini kan udah hancur-hancuran gitu. Ya. Orang nggak cukup, Pak Wayan. Ya. Punya 100 miliar tuh nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Mikirkan anaknya, mikirkan cucunya gitu kan. Iya. Kasihan ya. Kasihan. 100 miliar nggak cukup, kasihan. Ya, ada dalam sejarah, Mas Hendra. Ketika kekacauan terjadi, di situ dibutuhkan lahirnya Dwija Indra. Apa itu? Dwija itu orang suci, Ah. tapi juga Indra, seorang kesatria. Hmm. Kesatria ini. Nah, kalau itu mungkin Satrio Piningit atau apa gitu. Artinya apa? Dia orang suci, Hmm. memiliki kebijaksanaan seperti orang suci, sekaligus keberanian, keteguhan seperti seorang kesatria. Ini baru bisa. Nah, kapan itu datang saya nggak tahu. Tapi tugas kita memilih, menemukan orang yang memiliki sifat kesatria, tidak takut pada apapun, berani dimanapun, tapi memiliki kesucian batin. Hmm. Kesucian batin untuk apa? Untuk dia bisa menasihati dirinya agar tidak tergoda. Tidak tergoda untuk apa? Untuk menjadi pedagang, untuk menjadi begini gitu. Ya. Oke, Ya. mungkin yang terakhir Pak Wayan, Ya. ini nasihat Ya. buat kita semuanya gitu. Jika memang menyembah Tuhan itu yang sejati itu salah satunya adalah menghormati alam gitu. Ya. Praktik teman-teman di desa, Ya. di kota yang bisa dilakukan agar iman kita itu tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga bisa dibuktikan melalui sebuah tindakan ekologis. Itu tuh gimana caranya, Sederhana. nasihatnya? Jangan sibuk menghormati roh pada pohon sambil mematikan pohon. Jangan sibuk menghormati roh-roh yang menguasai lautan sambil merusak lautan. Jangan sibuk menghormati roh-roh yang menjaga sungai-sungai sambil merusak sungai. Jangan sibuk memuja gunung sambil merusak gunung. Jangan sibuk menyembah menghargai hutan tetapi melakukan pembalakan liar pada hutan. Karena dalam bahasa Islam saya lupa nama itu. Kita hadir ke sini untuk menjaga keindahan itu apa namanya? Saya lupa namanya. Khalifa fil ard. Hah? Khalifa fil ard. Apa? Bukan. Ada di Islam tuh bagus ajarannya. Pokoknya itulah ya. Ya bagus sekali. Sudah sering diucapkan Mas Hendra. Intinya apa? Kita di sini untuk menjaga keindahan bumi itu. Oke. Apa nama itu? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kan sudah biasa itu. Iya. Hal-hal yang sudah biasa Rahmatan kenapa lil- tidak dilakukan aja? Sekarang rahmatan lil alaminnya mana gitu ya? Ya itu aja, gitu. Sederhana itu kan.
Ya, kita hanya perlu, saya melihat ajaran Islam itu bagus-bagus. Contoh misalnya, atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apapun yang kulakukan selalu atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana hal seperti itu dilakukan dalam bentuk kekerasan? Iya, 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 iya. Nah, itu aja contoh. Baik. Dalam banyak hal kita hanya perlu serius, konsisten, mengamalkan bahkan satu ajaran. Oke, 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 oke.